Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi nih di pembelajaran daring kita hari ini. Nah, Miss harapkan you itu menjaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar daringnya. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai pembelajaran kita dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi nih di pembelajaran tematik kita ya nak. Nah, kali ini kita masuk di subtema 2 mengenai bumiku dan musimnya. Check this out. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kamu dapat memahami hal-hal yang menyebabkan perbedaan musim sebagai akibat dari revolusi. Kemudian kamu mampu menjelaskan peristiwa rotasi bulan, dan kamu juga lebih mengenal dan memahami jenis-jenis tari kreasi daerah. Oke, nah di sini ada mengenai gagasan utama. Nah, dulu waktu kita di kelas 4 kita udah pernah tuh belajar tentang gagasan pokok, karena gagasan utama itu sama aja dengan gagasan pokok. Ya, ingat ya nak. Nah, jangan bingung, gagasan utama itu sama aja dengan gagasan pokok. Nah, gagasan utama disebut juga ide utama, sama juga nih gagasan pokok disebut juga ide pokok, ya kan? Nah, inti dari sebuah paragraf. Nah, gagasan utama dalam paragraf itu biasanya ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Nah, di sini teks ini bisa kamu dapati di halaman 56 di buku tema 8 kamu. Nah, di sini di buku tema 8 halaman 56. Nah, di situ ada lengkap teksnya ya, nak. Nah, di situ ada 4 paragraf. Nah, di sini ada paragraf 1, 2 dan 3. Nah, ada lagi satu paragraf lagi tuh nak. Nah, kamu bisa ngelihat lengkapnya itu di buku tema 8 kamu halaman 56. Nah, di sini Miss kasih contoh. Di sini ada kamu diminta untuk melihat di paragraf 1 gagasan utamanya apa. Nah, kamu baca terlebih dahulu apa sih yang diceritakan di paragraf 1. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, tidak dapat dipungkiri banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Nah, pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun ada pula nih ulah manusia mempercepat terjadinya hal ini. Menjaminnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Nah, di sini tadi tuh banyak kalimat kata itu mengenai penyebab. Nah, dapat disimpulkan bahwa gagasan utama dari paragraf 1 ini adalah penyebab banjir, ya kan? Nah, kemudian informasi penting apa yang kamu dapat di situ? Informasi pentingnya misalnya apa saja penyebab banjir. Di sini ada rendahnya kesadaran masyarakat, kemudian pendangkalan, terus ada juga ulah manusia, dan adanya rumah di bantaran sungai. Itu informasi penting. Begitulah kamu mengerjakan paragraf 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah PR. Oke ya. Ini dikerjakan di buku kamu. Ini PR-nya, tugasnya. Oke. Oke, next. Nah, di sini kita mengamati di halaman 59 sampai dengan 60 itu ada 2 ada 4. Nah, apa sih maksudnya? Nah, di sini itu arah rotasi bumi. Ini adalah matahari ya nak. Ini matahari dan ini adalah bumi serta bulan. Nah, pada siang hari suhu udara panas ya kan. Nah, akibatnya kaca jendela memuai. Namun pada malam hari suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Nah, saat musim kemarau malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama, pandangilah bulan. Nah, ini kamu pasti pernah tuh dengar kalau misalnya lagi panas terik itu di luar. Nah, kamu tuh kayak dengar suara kaca kayak gitu. Nah, itu dia namanya memuai ya nak. Nah, itulah dia tanda tanyanya panas di luar. Oke?
Next, nah bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Nah bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Ingat, bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri. Dia mendapatkan cahayanya dari pantulan sinar matahari. Oke? Nah, kamu bisa mengamatinya nih. Inilah dia perputaran dari bumi. Oke, sekarang kita masuki tentang tari kreasi daerah. Nah, di sini ada 4 macam tari kreasi daerah. Yang pertama itu tari Bedaya Ketawang dari Surakarta yang merupakan tari sakral nih nak. Sakral tuh maksudnya tari yang sangat-sangat khusus yang dipentaskan dalam istana ke Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Nah, pementasan itu dilakukan dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan raja baru atau peringatan penobatan raja atau sunan. Nah, kemudian yang kedua ada tari Serimpi dari Jawa Tengah. Nah, tari ini adalah tari klasik dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Ketiga ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Ini udah pernah kita bahas nih waktu kelas 4 nih, tari Pakarena yang pakai kipas itu nak. Nah, dia ini adalah tari yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Makopong Daeng Ranu almarhum di Kabupaten Goa. Kemudian ada tari Gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita nih anak, tari Gantar ini ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Nah, terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari Gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Nah, properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari inilah yang sebagai propertinya ya nak. Oke. Nah, segitu dulu penjelasan dari Miss. Kalau ada yang belum mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung. Ingat ya nak, kalau kamu menunda mengerjakan tugas kamu sama dengan kamu menumpuk tugas kamu, dan itu pasti buat stres sekali. Nah, kalau gitu dikerjakan, oke? Assalamualaikum, bye-bye.